Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia 30 yang beranggotakan saya Dia Intan Aryani dengan NRP 50 18 21 10 23 dan rekan saya. Nama saya Eva Khairunisa, NRP 502 821 1021. Nama saya Angelo Desende Wardana dengan NRP 50192111068. Nama saya M. Hendy Setiawan dengan NRP 50192111076. Kali ini izinkan saya bersama rekan tim saya menjelaskan mengenai praktik penelusuran referensi yang kredibel dan pengelolaan referensi melalui aplikasi Mendeley. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Irvin, NRP 50282111053. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari pembuatan aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh yang baik terkait penelusuran referensi kredibel, mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, dan menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam MS Word. Manfaatnya yang akan didapatkan adalah mencapai tujuan-tujuan yang telah saya jelaskan tadi. Baik, sumber referensi yang kredibel adalah sumber referensi yang dipakai untuk karya tulis ilmiah, di mana berfungsi untuk menguatkan karya tulis ilmiah tersebut. Sumber referensi yang kredibel terbagi dari 3 ciri, yaitu dapat dipercaya, di mana sumber referensi tersebut telah terindeks dan telah tervalidasi sebelumnya oleh masyarakat ilmiah. Yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan, isinya adalah benar dan tanpa rekayasa. Dan yang terakhir adalah dapat dilacak. Jadi sumber referensi tersebut dapat dicari tahu asal-usulnya dan memiliki asal-usul yang jelas. Sekian penjelasan singkat mengenai sumber referensi yang kredibel. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara mencari sumber referensi yang kredibel secara online. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara mencari sumber referensi yang kredibel yang ada di internet. Pertama-tama Anda harus mengerti website-website yang menyediakan sumber referensi yang kredibel. Ada 2 website kali ini yang saya contohkan. Yang pertama adalah libgen.is atau Library Genesis. Anda dengan mudah menuliskan kata pencarian yang Anda mau di search box-nya, lalu pencet scientific article, lalu tinggal pencet search. Lalu akan muncul berbagai macam jurnal yang sesuai dengan keyword yang telah Anda masukkan. Anda tinggal memilih salah satu yang sesuai. Di sini juga ada DOI untuk memudahkan pelacakan. Kemudian ada Google Scholar atau Google Cendekia. Sama, Anda tinggal memasukkan kata pencarian yang Anda inginkan, misalkan dampak pandemi di Indonesia. Lalu pilih salah satu jurnal yang ada. Di sini Anda tinggal bisa membaca abstraknya, bisa Anda download maupun Anda baca secara online. Di sini juga dipastikan bahwa seluruh jurnal yang ada di sini adalah sumber referensi yang kredibel karena telah tervalidasi. Demikian cara untuk mencari sumber referensi yang kredibel melalui online. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita login dulu ke aplikasi Mendeley. Lalu muncul tampilan pada layar. Nah, di situ ada beberapa referensi yang telah saya masukkan. Jika kita ingin menambah referensi, kita dapat mengklik Add pada kiri atas. Nah, di situ ada beberapa opsi yang dapat kita pilih, mulai dari Add File, Add Folder, Watch Folder, dan Add Entry Manually. Nah, jika kita ingin menambah referensi secara manual, kita pilih opsi Add Entry Manually. Nah, di situ kita dapat mengisi mulai dari author, judul jurnal, tahun terbit, dan beberapa halaman, serta lain sebagainya. Baik, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Pertama-tama buka aplikasi Mendeley, kemudian tekan Add New yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu, pilih File from Computer
pilih file yang ingin dimasukkan ke aplikasi Mendeley. Kemudian tekan open. Tunggu sampai proses upload file selesai. Upload file telah selesai, kita bisa melihat apa yang telah kita upload tadi. Selanjutnya, ada cara lain untuk mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, yaitu dengan menekan File Explorer. Kemudian, pilih file yang ingin dimasukkan ke aplikasi Mendeley. Kita bisa menyeret file tersebut ke dalam aplikasi Mendeley seperti ini. Kemudian tunggu sampai proses upload file selesai. Dan file telah kita selesaikan untuk mengupload ke Mendeley. Sekian dari saya, cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Terima kasih. Kesempatan kali ini aku mau membagikan tutorial bagaimana cara memasukkan file atau referensi kita dari web ke Mendeley. Pertama, buka aplikasi Mendeley dari desktop kita, lalu kita pilih Tools, lalu install Mendeley Web Importer-nya. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini, lalu kita tekan Get Web Importer. Lalu tunggu sebentar, lalu kita tekan Get, Add Extension. Kita tunggu dulu sampai pengunduhannya selesai. Oke, udah, lalu turn on. Secara otomatis tapi Mendeley-nya udah muncul di web kita. Nah, Mendeley Web Importer-nya udah terinstall. Kita coba cari jurnal di Google Scholar. Oke, jurnal yang kita mau, ini contohnya. Kita pilih jurnalnya. Bila jurnalnya sudah muncul seperti ini, kita klik Mendeley-nya. Tunggu dulu. Oke. Nah, jurnalnya sudah muncul, lalu kita klik biru ini, lalu kita add to Mendeley. Oke, ini tandanya sudah berhasil karena referensinya sudah tercentang. Kita lihat di Mendeley kita di desktop, ternyata sudah tersimpan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di MS Word menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama yang kita siapkan yaitu suatu kartu tulis ilmiah. Di sini saya sudah menyertakan contoh suatu kartu tulis ilmiah bagian dasar teori yang mana terdapat beberapa teori dari beberapa sumber yang berbeda-beda. Yang kedua, kita sudah menyimpan referensi yang akan kita gunakan untuk memberikan citasi pada kartu tulis ilmiah nanti. Di sini saya sudah menyimpan beberapa referensi yang akan saya gunakan. Kembali ke MS Word. Langkah yang akan kita lakukan yang pertama yaitu kita klik reference, kemudian kita klik Mendeley Site, kemudian kita arahkan kursor pada bagian yang akan kita berikan citasi. Kemudian kita cari referensi sesuai dengan teori tersebut. Saya akan mencarinya dengan menggunakan nama penulis. Setelah ketemu referensinya, klik referensi tersebut, kemudian klik Insert Word Citation. Setelah klik Insert Citation, maka akan tertera citasi tersebut
pada kursor yang kita arahkan tadi. Pada teori yang kedua, kita lakukan hal sama, yaitu arahkan kursor, kemudian cari referensi yang sesuai. Klik referensi tersebut, kemudian klik insert citation, maka akan muncul citasi tersebut. Pada teori yang ketiga, kita lakukan hal yang sama, yaitu arahkan kursor, kemudian sekarang kita coba mencari referensi menggunakan judul sumber tersebut, yaitu setelah ketemu kita klik kemudian insert citation. Pada teori yang kedua kita lakukan hal sama, arahkan kursor kemudian cari judul dari sumber tersebut. Nah, setelah semua citasi sudah tertulis sesuai dengan teori yang ada, kita bisa mengubahnya atau mengedit bentuk citasinya sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan standarisasi kampus. Langkah yang harus kita lakukan yaitu pada Mendeley site kita klik citation style, kemudian kita bisa memilih bentuk citasi sesuai dengan standarisasi kampus. Contohnya di sini saya akan menggunakan bentuk citasi IEEE, yaitu caranya klik bentuk citasi tersebut, kemudian klik update citation style, maka citasi yang di sini akan berubah bentuk. Kemudian saya berikan contoh lagi, yaitu citasi dengan bentuk Harvard. Klik citasi tersebut, kemudian update citation style, maka citasi yang ada di sini akan berubah bentuk lagi. Setelah semuanya sudah, selanjutnya kita akan menuliskan daftar pustaka. Langkah yang harus kita lakukan yaitu arahkan kursor pada bagian kosong yang mana pada kursor tersebut akan kita berikan daftar pustaka. Caranya yaitu pada Mendeley site kita klik more, kemudian klik insert bibliography, kemudian klik continue. Maka di sini akan tertera daftar pustaka sesuai dengan citasi yang ada pada teori-teori ini, dan penulisan daftar pustaka ini secara otomatis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.